Hidrometeorologi tahun 2025. Ribuan guru di Kabupaten Kerinci masih berstatus honorer. Wali Kota Jambi periode 2008 hingga 2013 Bambang Priyanto tutup usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara. Kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Rabu 26 November 2025. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Azizah dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi tahun 2025 seiring masuknya musim penghujan. Penetapan status ini untuk mengantisipasi dampak buruk bencana alam yang sulit diprediksi. Perakiraan cuaca menjadi titik perhatian semua pemangku kepentingan dalam upaya antisipasi potensi bencana yang terjadi. Musim hujan saat ini seringkali berpotensi membawa bencana hidrometeorologi dan hal ini harus diwaspadai. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi tahun 2025. Dengan penetapan status tersebut, kini puluhan personil BPBD disiagakan 24 jam di posko utama, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Muaro Jambi, Anari Hasiholan Sitorus mengatakan, pemerintah daerah bersama instansi terkait terus bersiaga dalam mengatasi dampak bencana, baik itu bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Yang pertama, kami sudah melaksanakan konsultasi ke desa-desa rawan bencana untuk melaksanakan siaga dan segera melaporkan kondisi terkini, serta kami menyiapkan peralatan seperti perahu, boot, dan menginvestigasikan peralatan yang bisa digunakan untuk pelaksanaan pencegahan bencana hidrometeorologi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, cuaca ekstrim menjadi pemicu dominan bencana yang terjadi di bumi Sailun Salimbai. Bahkan 2 bencana yang terjadi selama musim hujan seperti angin kencang yang menumbangkan pohon besar. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Kota Sungai Penuh lakukan mitigasi bencana bagi masyarakat yang berada di daerah rawan bencana. Mitigasi bencana dilakukan salah satunya dengan melayangkan surat ke setiap desa sebagai bentuk kewaspadaan terhadap ancaman bencana apalagi di saat musim penghujan. Menjelang akhir tahun, Kota Sungai Penuh selalu dilanda musim penghujan. Dalam upaya mengantisipasi potensi bencana alam seperti bencana banjir, BPBD Kota Sungai Penuh melakukan mitigasi awal, terutama di daerah yang masuk ke dalam kategori rawan bencana alam. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh Gustiarman mengatakan, meski di sejumlah daerah telah dilakukan normalisasi sungai, namun potensi bencana alam di Kota Sungai Penuh tetap rawan terjadi, apalagi saat ini intensitas hujan sangat tinggi. Pihaknya telah melakukan mitigasi awal sebagai upaya untuk mencegah potensi bencana alam, seperti menyurati setiap desa agar selalu menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah di sungai yang dapat menyebabkan penumpukan dan pendangkalan sungai serta selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Bagi masyarakat yang di bantaran sungai, dilarang keras untuk membuang sampah di dalam sungai. Itu pertama. Yang kedua, dalam pasca normalisasi sungai dari BWS Provinsi, itu kalau kita di Kota Sungai Penuh untuk musim hujan besok ini yang akan datang, itu kemungkinan kecil terjadi banjir. Gustiarman juga mengatakan dengan adanya kesadaran masyarakat atas upaya tersebut, masyarakat dapat terhindar dari potensi bencana alam yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta kegiatan perekonomian masyarakat. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan.
Pemerintah Kota Jambi mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir. Langkah ini diambil setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Memasuki musim hujan, sejumlah titik rawan banjir di Kota Jambi mulai mendapatkan perhatian serius. Cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera, termasuk banjir besar di Sumatera Barat, menjadi peringatan bagi Kota Jambi untuk meningkatkan mitigasi sejak dini. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan, pemerintah telah melakukan kajian cepat terhadap kemungkinan banjir di sejumlah kawasan rawan seperti Kecamatan Telanepura, Palmerah, Jelutung, dan Jambi seberang kota. Pemkot telah memetakan titik-titik kritis saat terjadi banjir. Untuk memperkuat upaya pencegahan, Pemkot Jambi secara resmi meminta bantuan BNPB dalam bentuk personil yang siaga serta peralatan seperti perahu karet, mesin pompa air, dan perlengkapan evakuasi. Bantuan ini dinilai penting mengingat sejumlah sarana penanggulangan bencana di Kota Jambi masih terbatas. Melakukan persiapan, mengecek personil kekuatan dan terus memonitor dari tingginya arus Sungai Batanghari. Saat ini masih belum, tapi kita terus memantau dan kita sudah menyiapkan itu semua. Kita punya BPBD sekarang, punya Dinas Sosial, punya Damkartan. Jadi lembaga ini terus kita kuatkan. Kami sedang mengajukan permohonan bantuan peralatan dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Insya Allah akan segera dibantu. Karena kita sudah punya BPBD, jadi bantuan bisa lebih banyak lagi insya Allah. Warga diimbau untuk mengantisipasi banjir dengan menjaga kebersihan saluran air atau drainase, tidak membuang sampah sembarangan, dan memperhatikan informasi cuaca resmi dari BMKG. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Muaro Jambi mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan, ditemukan 71 kasus warga yang terjangkit DBD. Pada musim hujan, masyarakat diimbau untuk mewaspadai peningkatan penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan setempat, kasus DBD mengalami peningkatan sejak bulan September lalu di Kabupaten Muaro Jambi. Pada bulan September terdapat 8 kasus dan meningkat menjadi 19 kasus pada bulan Oktober. Sedangkan secara akumulasi kasus DBD di Muaro Jambi sepanjang tahun 2025 terhitung Januari hingga Oktober mencapai 71 kasus. Temuan kasus DBD salah satunya di Puskesmas Penyengat Olak. Secara keseluruhan ada 8 kasus warga yang terjangkit DBD. Kepala Puskesmas Penyengat Olak Adnan mengatakan, warga yang terpapar DBD langsung dirujuk ke rumah sakit dan telah dinyatakan sembuh. Sudah kita laksanakan fogging untuk kasus DBD tersebut. Pasien itu kita rujuk ke rumah sakit, kemudian pasien per hari kita 60 sampai 70 per hari. DBD itu penyakit ISPA. Penyebaran nyamuk Aedes saat musim penghujan perlu diwaspadai karena genangan air terjadi di mana-mana. Musim hujan disebut menjadi penyebab meningkatnya populasi nyamuk penyebar DBD. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, peringatan Hari Guru Nasional pada tahun 2025 ini, sektor pendidikan kembali menyoroti permasalahan kesenjangan kesejahteraan guru. Di Kabupaten Kerinci, ribuan guru madrasah hingga kini masih bertahan dengan status honorer dan pendapatan yang tidak layak. Hari Guru Nasional tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mengingatkan pemerintah agar tidak melupakan jasa para guru serta lebih memperhatikan kesejahteraan mereka. Hingga saat ini terdapat sebanyak 1.071 guru honorer di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Kerinci, baik di madrasah negeri maupun swasta masih mengandalkan upah terbatas. Di MTS Negeri 2 Kerinci misalnya, para guru honorer mengaku hanya menerima gaji sebesar 300 hingga 500 ribu rupiah per bulan. Sementara mulai tahun 2026,
Mereka tidak lagi mendapatkan gaji dari dana BOS sehingga berisiko semakin kehilangan sandaran pendapatan. Kalau untuk yang telah lalu, itu masih bisa kita ambil dari dana BOS. Ada kesejahteraan gurunya diambil dari dana BOS. Untuk 2026 tidak boleh disentuh lagi dana BOS. Jadi guru kalau masih mau mengabdi di sini ya dengan sukarela. Karena apa? Karena di sini untuk memungut komite madrasah itu sangat susah. Diketahui bahwa di Kabupaten Kerinci ini ada sekitar 1071 guru baik di negeri maupun swasta itu yang berstatusnya non ASN. Kemudian itu sebagian itu ada yang sudah bersertifikasi in-passing, bahkan yang tidak non sertifikasi pun ada juga. Para guru honorer berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan para guru agar mereka dapat fokus memberikan ilmu terbaik bagi para siswa. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah pastikan harga beras di Provinsi Jambi sesuai harga eceran tertinggi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Pemerintah Provinsi Jambi memastikan harga beras di wilayah Provinsi Jambi sesuai harga eceran tertinggi. Berdasarkan hasil pemantauan Tim Terpadu Satuan Tugas Pangan Pengendalian Harga Beras Nasional Pemerintah Provinsi Jambi, harga beras yang dijual kepada masyarakat sesuai ketentuan harga eceran tertinggi atau HET. Harga beras yang dijual sesuai HET ini berlaku baik pada komoditas beras premium maupun medium yang dijual eceran di seluruh daerah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, mengungkapkan kepastian harga beras tersebut diketahui setelah tim Dusatgas Pangan Pengendalian Harga Beras Nasional melakukan pengecekan dan pemantauan langsung ke seluruh kabupaten kota. Selain sesuai HET, harga beras yang dijual kepada masyarakat untuk sejumlah daerah bahkan lebih murah dari batas atas penjualan komoditas beras karena banyaknya pasokan. Johansyah menjelaskan pelaksanaan program pengendalian harga beras ini diwujudkan untuk menjamin masyarakat mendapatkan harga bahan pangan yang stabil. Pemerintah pusat telah memutuskan untuk melaksanakan program pengendalian harga beras hingga akhir tahun 2025 untuk memastikan harga beras tetap aman saat menghadapi Nataru. Menyampaikan bahwa situasi Jambi terkait dengan pengawasan harga beras premium maupun medium itu dalam kategori aman. Pasokan aman, kesediaan kita aman, maka kita nyatakan bahwa Jambi insya Allah itu pengawasan dan kenaikan harga itu cukup aman seperti itu. Selain melaksanakan program pengendalian harga beras, pemerintah pusat juga telah melakukan pengendalian harga jagung untuk mewujudkan suksesnya program ketahanan pangan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Guna memperkuat pengawasan beras di lapangan serta menyelaraskan langkah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan kualitas, Badan Pangan Nasional bersama pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi pengendalian harga, mutu, dan label beras bersama sejumlah pihak terkait. Beras merupakan bahan pokok utama masyarakat Indonesia dengan rata-rata konsumsi mencapai 92,1 kg per kapita per tahun. Sementara konsumsi di Provinsi Jambi tercatat rata-rata 85,9 kg per kapita per tahun. Ini menjadi dasar bahwa pemerintah harus memastikan stabilitas harga, menjaga mutu, serta memperkuat pengawasan terhadap label beras yang beredar di pasaran. Salah satunya dengan melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh unsur Bapanas, Kepolisian, BPS, Bulog, serta dinas terkait dari provinsi dan kabupaten kota pada Selasa 25 November 2025 di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Dalam rapat ini, Badan Pangan Nasional menekankan pentingnya keseragaman langkah antara pusat dan daerah, terutama dalam mengantisipasi potensi gejolak harga menjelang akhir tahun. Pengawasan terhadap mutu dan keaslian label beras juga menjadi perhatian utama sesuai dengan Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023 yang mewajibkan setiap kemasan beras mencantumkan label yang memuat informasi sesuai standar mutu, kelas mutu, hingga HET-nya.
sehingga tidak ada lagi temuan beras yang tidak sesuai standar atau berlabel menyesatkan yang dapat merugikan masyarakat. Hari ini adalah rakor pengendalian harga beras yang kami laksanakan kepada seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Ini adalah merupakan satuan tugas terpadu antara Badan Pangan, di dalamnya ada Badan Pangan, kemudian ada Ditkrensus dari Polda Provinsi Jambi, kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan, ada Dinas Perdagangan, BPS dan juga Bulog ya. Bersama-sama kita melakukan pengendalian harga beras, di mana pada hari ini rakor lebih memberikan pengayaan materi tentang seperti apa peraturan terkait dengan HET. Pemerintah Provinsi Jambi menyambut baik pelaksanaan rapat koordinasi ini sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor. Melalui sinergi ini, pemerintah berharap stabilitas pasokan dan harga beras dapat dijaga serta meningkatnya kapasitas petugas pengawasan di lapangan. Dengan pengawasan yang kuat, peredaran beras di Provinsi Jambi semakin tertib, aman, dan sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama untuk memastikan masyarakat memperoleh beras yang berkualitas, terjangkau, dan aman dikonsumsi. Cynthia Adli, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, harga cabai di Pasar Angso 2 Jambi pada 26 November 2025 mengalami kenaikan mencapai Rp70.000 per kilogram dan cabai rawit menyentuh Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga disebabkan berkurangnya jumlah pasokan. Harga cabai di Pasar Angso 2 Jambi terus berfluktuasi selama sepekan ini. Hari ini cabai merah kembali mengalami kenaikan di harga Rp70.000 per kilogram dari hari kemarin yang hanya Rp60.000 per kilogram. Namun harga cabai merah pada hari Minggu kemarin sempat menembus Rp100.000 per kilogram. Selain cabai merah, cabai rawit juga mengalami kenaikan dari harga Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Salah seorang penjual cabai di Pasar Angso 2 Ana mengatakan naiknya harga cabai disebabkan kurangnya pasokan cabai, sementara permintaan tinggi. Untuk hari ini naik lagi, kemarin sempat turun dari 60, 65, hari ini naik lagi 70 sama 65. Kalau dia cantik 70, kalau dia sedang 65.000. Kalau untuk tahun baru kayaknya sih tidak pengaruh ya, tapi karena stok cabai itu sudah ada. Salah seorang pembeli cabai di Pasar Angso 2 mengatakan kenaikan harga cukup berpengaruh pada daya beli masyarakat, terlebih ibu rumah tangga harus pandai menyiasati agar semua kebutuhan terpenuhi. Selain cabai, beberapa jenis sayuran juga mengalami kenaikan harga, seperti wortel yang biasanya hanya dijual Rp20.000 per kilogram, naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Saya membeli cabai ini untuk kebutuhan ada acara hajatan, anak saya akan menikah nanti di tanggal 1 Desember. Harganya berapa sekarang Bu? Apa itu termasuk murah kan Bu? Kayaknya cabai memang naik turun. Kemarin sempat 70, 80 enggak, sekarang udah 60, tapi sempat juga 50.000. Tapi terasa berat juga walaupun harganya 60.000. Harapannya cabai itu 30.000. Jadi yang punya hajatan ini agak lebih ringan gitu. Pedagang dan pembeli di Pasar Angso 2 masih menanti stabilisasi pasokan harga pangan agar harga komoditas dapur dapat kembali normal menjelang Natal dan Tahun Baru. Alza Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, harga daging ayam di Pasar Angso 2 mengalami penurunan. Saat ini harga ayam potong Rp42.000 per kilogram dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Harga ini dinilai masih terbilang cukup tinggi. Harga ayam potong di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi masih tinggi. Hari ini ayam potong dijual dengan harga Rp42.000 per kilogram. Harga ini turun dari sebelumnya yang mencapai Rp45.000 per kilogram. Meski turun, namun harga ini masih terbilang cukup tinggi karena biasanya ayam potong hanya seharga Rp30.000 per kilogram. Salah seorang penjual daging ayam di Pasar Angso 2 mengatakan, kenaikan harga pangan ini disebut merupakan imbas meningkatnya permintaan, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG. Harga ayam sekarang
Kalau yang bersih 40. Kalau dada utuh 42. Kalau yang bulat yang masih utuh 35. Nah, ini harga ayam ini naik sudah 1 minggu melonjak naiknya. Kalau kemarin berapa? Kalau yang biasa-biasanya 35, 32, 30. Sementara salah seorang pembeli, Alam, berharap harga kebutuhan pokok seperti daging ayam bisa turun dan stabil, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, karena permintaan akan semakin tinggi. Kalau sekarang kondisi ayam sekarang ya kayaknya lagi melonjak tinggi harganya. Sekarang kisaran ayam bersih itu sekitar 38 sama 40 ribu. Itu tergantung jenis ayamnya. Iya, tergantung ayam potong itu. Ya, kalau harapan kami ke depan sih, yo kalau masalah harga sih mudah-mudahan agak turun. Masalahnya kan kami sebagai pembeli kan ya maklum lah kan. Kalau pembeli kan maunya harga agak murah gitu nah. Penjual dan pembeli berharap harga ayam bisa stabil, mengingat aktivitas jual beli akan terus meningkat menjelang akhir tahun. Pemerintah diminta untuk lebih awas terhadap pergerakan harga agar pasokan tetap terjaga dan konsumen tidak terbebani. Alza, Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Seluruh pegawai di jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun menyumbang dan sedekah secara sukarela untuk disalurkan ke masyarakat yang berisiko stunting. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat penurunan dan pencegahan stunting. Jajaran pemerintah Kabupaten Sarolangun setiap bulan melakukan aksi dan komitmen nyata Zero Stunting menuju Sarolangun Maju dengan inovasi sedekah dengan program 17 pencegahan stunting. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun Jupri mengatakan, aksi sedekah rutin yang dilakukan setiap bulan merupakan gerakan menyeluruh bagi seluruh pegawai di sejumlah jenjang hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Gerakan ini merupakan komitmen lanjutan mempercepat penurunan stunting. Hasil sumbangan dan sedekah para pegawai kemudian dikumpulkan secara rutin dan disalurkan ke masyarakat yang berada di desa terdampak kasus stunting. Jupri menjelaskan dalam sedekah rutin tersebut para pegawai dibebaskan untuk menyumbangkan bantuan secara ikhlas seperti susu serta makanan tambahan dan makanan ringan maupun uang tunai. Kolaborasi program pusat yang didukung oleh pemerintah daerah. Salah satunya Serut 17 penting dari Genting Berbakti Maju ini. Serut 17 penting ini adalah sedekah rutin setiap tanggal 17 para ASN untuk pencegahan stunting. Ini ada menyumbang beras, ada menyumbang uang, menyumbang telur, menyumbang roti. Nah ini kita kumpulkan, dari itu kita aksi lagi untuk penyaluran. Sosialisasi masif dan aktif melalui kader dan penyuluh terus ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang tidak memahami bahkan tidak peduli dengan stunting. Kolaborasi ini menjadi penting dalam upaya pencegahan dan penurunan kasus stunting di tahun 2025. Edik Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris jamin tak ada pemotongan TPP ASN pada tahun 2026. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, kabar duka menyelimuti kota Jambi. Wali Kota Jambi periode 2008 hingga 2013, Dr. Raden Bambang Priyanto tutup usia. Kepergian Dr. Bambang untuk selamanya meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan warga setempat. Dr. Raden Bambang Priyanto, Wali Kota Jambi periode 2008-2013, tutup usia di umur 75 tahun. Beliau wafat pada Selasa kemarin, 25 November 2025, di Rumah Sakit Siloam Jambi. Banyak pejabat dan warga yang bertakziah ke rumah duka yang berada di Nusa Indah, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Almarhum Bambang Priyanto dimakamkan di Makam Pahlawan, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat siang tadi. Dr. Imam yang merupakan menantu dari almarhum Bambang Priyanto mengatakan, belakangan ini kondisi almarhum memang kurang sehat karena mengalami stroke. Sempat dibawa ke IGD Rumah Sakit Siloam, namun kesehatannya semakin menurun dan wafat pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Awal kami bawa dari rumah ke IGD, sampai IGD memang udah berat kondisinya, habis itu. Umur berapa Bapak? 75 tahun. 75 tahun. Izin Bang, sebelumnya ada riwayat penyakit apa? Ada, Bapak memang sudah stroke
beberapa tahun ke belakang. Jadi tapi selama ini kami rawat di rumah sendiri. Kepergian Dr. Bambang Priyanto meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan warga setempat. Semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai orang yang peduli dan dermawan di lingkungan masyarakat sekitar. Selama ini baik, Pak. Baik. Jadi waktu jadi dokter banyak nolong masyarakat di sini. Artinya banyak membantu masyarakat di sini. Iya, banyak dia. Waktu dokter dia sama masyarakat kita mudah lah dia kita panggil, misalnya kalau malam atau pagi. Kalau pas tidak praktek pun mau dia. Karena dia mungkin warganya kan gitu. Ya selama ini dia dermawan, Pak. Dermawan, Pak. Masjid juga sering dia wakaf membantu kami. Raden Bambang Priyanto lahir pada 30 September 1949. Sosoknya juga dikenal sebagai pamong yang berpenampilan sederhana. Sebelum menjabat sebagai wali kota Jambi, Bambang merupakan seorang dokter yang berdedikasi tinggi dalam dunia kesehatan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, dalam upaya memastikan pemenuhan kesejahteraan pegawai, Gubernur Jambi Al-Haris menjamin tidak ada pemotongan TPP untuk ASN Pemprov Jambi pada tahun 2026. Gubernur Jambi Al-Haris menjamin tidak ada pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk ASN pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2026. Skema tersebut akan diupayakan walaupun di tengah tantangan pemangkasan anggaran pada APBD 2026 yang juga terjadi di seluruh daerah di tanah air. Al-Haris mengatakan kebijakan mempertahankan alokasi TPP ASN pada APBD dilakukan untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan pegawai yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program pembangunan daerah tetap terjaga. Pemprov menilai pembayaran TPP ASN yang sudah dijalankan hingga saat ini bahkan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan nilai pembayaran TPP ASN di provinsi lain. Kebijakan pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat pada 2026 juga tidak mengarahkan pada pemotongan alokasi TPP ASN. Efisiensi anggaran hanya dilakukan untuk kegiatan yang tidak mendesak, seperti operasional kantor, SPPD, hingga kegiatan lainnya. Ya saya kira boleh saja kita evaluasi, tapi saya tetap dengan tim TAPD berusaha agar untuk yang namanya untuk kesejahteraan pegawai, TPP harus tetap didahulukan, tetap dimaksimalkan. Ya, aja saya kira. Artinya tidak ada pemotongan tahun depan, Pak? Ya saya kira arah daripada kebijakan negara juga tidak ada mengarah kepada efisiensi itu berdampak terhadap pemotongan anggaran BPP, nggak ada. Ya kan? Efisiensi itu misalnya kan kita hemat listrik misalnya, hemat operasional minyak BBM misalnya, SPPD misalnya, ya kan? Tidak ada arahnya dikurangi, tidak ada. Ya maka saya tetap bertahan kalau bisa ya kita berusaha untuk hak pegawai tetap normal seperti biasa. Berdasarkan pembahasan pemerintah dengan Dewan, APBD Provinsi Jambi tahun 2026 diperkirakan hanya sebesar 3,6 triliun atau turun dari sebelumnya yang mencapai 4,6 triliun di 2025. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Serapan belanja APBD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun jelang akhir triwulan keempat pada bulan November 2025 masih rendah dari total anggaran 1,2 triliun rupiah. Diharapkan seluruh OPD untuk mempercepat realisasi belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Yang mengelola biaya langsung belum terserap secara maksimal, sementara untuk biaya tidak langsung di semua OPD sudah berjalan sesuai target realisasi. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun Dedi Henry mengatakan, belum maksimalnya serapan anggaran di sejumlah dinas teknis dikarenakan pekerjaan proyek fisik masih berjalan dan baru terrealisasi sekitar 70% pelaksanaannya. Sementara untuk pembayaran dan pelunasan proyek fisik tersebut baru bisa diajukan pencairan setelah rampung 100%, termasuk pengelolaan dana transfer ke desa seperti dana desa dan alokasi dana desa serta dana hibah bantuan keuangan.
Dedi Henry menjelaskan pihaknya sudah meminta dan menginstruksikan seluruh pengguna anggaran agar segera merealisasikan kegiatan yang belum terlaksana sehingga prosesnya rampung tepat waktu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan rutin rasanya sudah sesuai dengan tahapan. Tapi kan ini ada anggaran yang kegiatan pembangunan. Yang biasa untuk kegiatan pembangunan ini mereka pertama berkontraknya di akhir, selesai kontraknya di pertengahan Desember. Awal November kemarin kita di angka 69% pendapatan, kemudian kalau pendapatan hampir serapan belanja ya, serapan belanja. Tapi kalau di pendapatan itu sudah 44%. Pemerintah Kabupaten Sarolamun optimis jelang akhir tahun 2025 ini, serapan APBD akan memenuhi target yang telah ditetapkan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan. Satu pekan pelaksanaan operasi zebra di wilayah hukum Polda Jambi, Ditlantas Polda Jambi mencatat ribuan pelanggaran lalu lintas. Polda Jambi menegaskan operasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Satu pekan sejak dimulainya operasi zebra yang dilakukan Polda Jambi dan jajaran Polres, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Provinsi Jambi. KBO Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi, Kompol Karman mengatakan, sejak dimulainya operasi zebra pada tanggal 17 November kemarin telah terjadi 5.008 pelanggaran lalu lintas. Dari jumlah tersebut mayoritas pelanggaran adalah tidak menggunakan helm, tidak melengkapi alat keselamatan, hingga tidak membawa dokumen kendaraan. Selain itu dari mekanisme teguran, petugas juga melakukan 2 penindakan penilangan, masing-masing di Kabupaten Muaro Jambi dan Sarolangun. Untuk kecelakaan lalu lintas selama operasi berlangsung, tercatat 19 kasus kecelakaan dan 2 orang meninggal dunia, masing-masing di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun. Sementara 4 orang mengalami luka berat dan 27 orang lainnya mengalami luka ringan. Tidak hanya pelanggaran manual, aparat juga menindak pelanggaran melalui ETLE dengan total 21 pelanggaran yang terekam kamera. Dari hasil ini dapat kami laporkan bahwa tilang ETLE yang terekam di kami itu sebanyak 10 pelanggaran dari Ditlantas, kemudian Polresta 11, jadi sebanyak 21 tilang ETLE. Kemudian berkait masalah teguran, itu sebanyak 5.008, mulai dari tanggal 17 sampai tanggal 23 November. Masih tingginya jumlah pelanggaran, kepolisian mengimbau masyarakat untuk terus mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya Kejagung RI limpahkan tersangka pajak SW ke Kejaksaan Negeri Jambi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Kejaksaan Negeri Jambi resmi menerima pelimpahan tersangka pajak berinisial SW beserta barang bukti dari tim penyidik Jaksa Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. SW diduga merugikan negara lebih dari 16 miliar rupiah melalui serangkaian tindak pidana perpajakan. Kejaksaan Negeri Jambi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti tindak pidana perpajakan atas nama SW. Penyerahan dilakukan oleh tim penyidik Jaksa Jampitsus Kejagung Republik Indonesia ke Kejari Jambi Selasa sore kemarin. Pelimpahan ini dilakukan setelah jaksa menyatakan berkas perkara lengkap. Ketua tim JPU Kejaksaan Agung RI Supracoyo mengatakan, tersangka SW merupakan wajib pajak yang tercatat pada PT Berantas Karya Gumilang dan PT Tirta Nusa Konstruksi. SW diduga melakukan serangkaian transaksi yang tidak sesuai ketentuan perpajakan. Berdasarkan perhitungan ahli perpajakan dan auditor BPKP, kerugian negara akibat perbuatannya ditafsirkan mencapai 16,8 miliar rupiah. SW diduga memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan faktur pajak fiktif serta bukti potong dan pungut pajak yang tidak sesuai transaksi sebenarnya. Sebagai turut serta di dalam penerbitan faktur pajak.
atas nama kedua PT yang tadi disampaikan, yaitu PT Tirtanusa Konstruksi dan PT Berantas Karya Gemilang. Jadi yang ketiga turut serta. Kalau di dalam KUHP itu pasal 55, tapi di Undang-Undang Perpajakan itu dikenakan pasal 43, turut serta juga. Ini pada tahun berapa nih Pak? Ini tempusnya di tahun 2021 sampai 2022. Atas perbuatannya tersangka dijerat sejumlah pasal, di antaranya pasal 39A huruf A, junto pasal 43 ayat 1, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan pasal 64 ayat 1 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Sejumlah barang bukti juga diserahkan, di antaranya dokumen terkait kasus, 1 unit mobil Toyota Rush berikut BPKB, 2 bidang tanah, dan 2 unit rumah. Setelah proses pelimpahan, Kejaksaan Negeri Jambi langsung menahan SW di Rumah Tahanan Kelas 1 Jambi. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Merangin telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat yang diprioritaskan bagi warga suku anak dalam ke Kementerian Sosial. Saat ini Pemkab Merangin masih menunggu keputusan dan verifikasi dari Kementerian Sosial terkait pembangunan sekolah, termasuk penentuan anggaran serta jadwal pembangunan. Informasi selengkapnya akan disampaikan Septinita. Halo Septi, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan saudara bahwasanya memang benar sekolah rakyat di Kabupaten Merangin saat ini akan diprioritaskan bagi warga suku anak dalam atau SAD. Adapun yang menjadi alasan bagi pemerintah Kabupaten Merangin untuk mendirikan sekolah rakyat ini, saudara, dikarenakan masih banyaknya anak-anak dari warga SAD yang belum mendapatkan pendidikan formal. Informasi yang kami peroleh dari pemerintah Kabupaten Merangin, saudara, bahwa pihaknya merencanakan akan membangun sekolah rakyat ini tepatnya di Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, di atas lahan seluas sekitar 8 hektar. Terdapat 15 kelompok warga SAD yang tersebar di 6 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Merangin. Sebagian dari warga SAD ini, saudara, sudah ada yang tinggal di pemukiman khusus dan sebagian lagi terpaksa tinggal di tengah perkebunan sawit. Dan hal ini, saudara, tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kabupaten Merangin untuk mendirikan sekolah rakyat. Seperti yang kita ketahui, saudara, bahwa sekolah rakyat menjadi program andalan pemerintah pusat untuk memberikan akses pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga yang tergolong kurang mampu. Selain mengurangi angka putus sekolah, saudara, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pemerintah Kabupaten Merangin, saudara, saat ini telah mengusulkan ke Kementerian Sosial untuk pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Merangin. Saat ini pemerintah Kabupaten Merangin masih menunggu keputusan dan verifikasi dari Kementerian Sosial terkait usulan pembangunan sekolah rakyat tersebut, termasuk dengan penentuan anggaran serta jadwal pembangunan sekolah rakyat. Saat ini, saudara, pemerintah Kabupaten Merangin terus mendorong program ini agar dapat direalisasikan secepatnya, mengingat kebutuhan akses pendidikan di Kabupaten Merangin ini semakin mendesak dan diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memutus rantai ketertinggalan pendidikan, terutama di wilayah terpencil di Kabupaten Merangin ini. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih Septinita atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, saudara, satu anjungan tunai mandiri ATM Bank 9 Jambi yang berada di Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo nyaris terbakar. Beruntung, petugas damkar Kabupaten Tebo yang mendapat informasi kebakaran berhasil memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran Tebo langsung meluncur ke lokasi setelah mendapat informasi terjadinya kebakaran di Komplek Perkantoran Bupati Tebo pada Rabu siang. Setiba di TKP, petugas langsung melakukan penyemprotan di titik-titik api yang sudah menjalar dan nyaris menghanguskan satu unit ATM Bank 9 Jambi. Setelah berjibaku selama beberapa jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Beruntung kebakaran tidak merembet lebih luas dan tidak menimbulkan korban jiwa. Dugaan sementara, kebakaran dipicu oleh tumpukan sampah kering di belakang gedung mesin ATM Bank 9 Jambi yang mudah terbakar. Kami takutnya
kan. Satunya kan ini di sini kan ada mesin ATM kan. Iya. Satunya merambat di sini. Begitu dapat laporan kami langsung cepat ke TKP gitu. Jadi jangan sampai hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Misalnya kebakaran ATM itu kan sangat berfungsi untuk kita di wilayah himbauan kepada masyarakat dengan kondisi cuaca begini, musim kemarau gini, waspadalah ya. Saparudin, salah seorang petugas damkar, mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Luapan Sungai Batang Anggang genangi jalan lintas Padang, Pasaman Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan dalam segmen Lintas Andalas usai pariwara berikut ini. Anda bergabung bersama kami dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, luapan Sungai Batang Anggang menggenangi ruas jalan lintas Padang Bukit Tinggi di Kecamatan Palembayan, Sumatera Barat. Genangan air terjadi setelah debit sungai meningkat akibat curah hujan tinggi. Genangan air mulai terlihat sejak pagi hari saat Sungai Batang Anggang meluap. Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran warga dan pengendara yang melintas. Petugas Polsek Palembayan langsung menurunkan personel untuk mengatur arus lalu lintas di lokasi. Arus sempat macet karena sejumlah kendaraan melambat saat melintas genangan air. Salah seorang pengendara bernama Aril mengaku perjalanannya terhambat akibat banjir yang menutupi ruas jalan. Kendaraannya sempat mogok karena air masuk ke mesin saat memaksa melintas genangan. Di Padang mau ke Pasaman Barat, Bang. Bagaimana kondisi jalannya, Bang? Lagi banjir ya, Pak. Susah untuk berkendaraan. Motor Abang bagaimana tadi, Bang? Apakah ada kendala, Bang? Tadi sempat mogok di jalan, Bang. Untung ada pemuda yang membantu. Ya, selalu berhati-hati, jaga saja kondisi saat berkendara. Petugas polisi siaga di lapangan untuk pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Petugas terus memantau perkembangan ketinggian air di sepanjang ruas jalan terdampak luapan sungai. Mulai dari tadi malam dan berlanjut sampai sekarang, sampai hampir masuk maghrib masih berlanjut. Ada kegiatan kami untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang mana jalan ini dilewati oleh kendaraan dari Padang atau Lubuk Basong menuju Pasaman, dan begitu pun sebaliknya dari Pasaman menuju Padang. Petugas Polsek Palembayan memastikan akan terus bersiaga hingga kondisi jalan kembali aman dilewati pengendara. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rizky Alhamid Syam, TVRI Sumatera Barat. Tingginya intensitas hujan membuat ratusan rumah warga di Kota Solo terendam banjir. Berdasarkan data BPBD Kota Solo, sebanyak 1.297 jiwa terdampak akibat banjir. Debit air Batang Lembang meningkat akibat hujan lebat yang mengguyur Kota Solo sejak hari kemarin. Hal tersebut menyebabkan banjir di sejumlah kelurahan. Kalaksa BPBD Kota Solo, Edrizal, menyampaikan bahwa banjir terjadi di Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan KTK, dan Kelurahan Koto Panjang dan Sinapa Piliang. Sedangkan pohon tumbang terjadi di Kelurahan Kampung Jawa dan Tanah Garam. Data sementara wilayah yang terdampak banjir yakni Kelurahan Tanah Garam sebanyak 480 KK dengan 973 jiwa, 330 rumah di Kelurahan KTK terdampak pada 51 KK dengan 188 jiwa. Di Kelurahan Koto Panjang terdapat 9 KK dengan 41 jiwa, dan Kelurahan Sinapa Piliang sebanyak 18 KK dengan 73 jiwa. Total keseluruhan yang terdampak yakni 559 KK dengan 1.279 jiwa. Dari Kabupaten Solo, Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Meskipun di tengah musim hujan, namun kebakaran terjadi di SMA Negeri 1 Singkarak, Kabupaten Solok. 8 ruangan belajar hangus di lahap si jago merah. 8 ruang lokal di SMA Negeri 1 Singkarak, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solo hangus di lahap si jago merah pada Selasa dini hari. Kobaran api yang membesar dalam ruangan sekolah membuat petugas kebakaran Kabupaten Solo yang dibantu petugas damkar Kota Solo berjibaku memadamkan api. Kejadian ini juga membuat warga panik karena lokasi kebakaran sekolah ini dekat dengan areal rumah penduduk
Warga khawatir akan merembet ke rumahnya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran, namun pihak sekolah mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Laporan masuk tadi sekitar jam 1:09. Laporan dapat direspon oleh piket damkar di Posumani, kemudian Posko Baru dan Rusuka, dan juga dibantu oleh 1 unit damkar Kota Solo. Sementara untuk penyebab kebakaran masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian Polres Solo Kota. Dari Kabupaten Solo, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, pemerintah Pekon Bandar Pugung, Kecamatan Lembong, Kabupaten Pesisir Barat, membangun jalan usaha tani untuk mempermudah akses pertanian warga melalui dana desa 2025. Pembangunan jalan usaha tani di Pekon Bandar Pugung, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat yang memiliki panjang 150 meter ini dibangun untuk mendukung mobilitas petani di wilayah setempat yang mengelola lebih dari 800 hektar lahan pertanian. Sekretaris Pekon Bandar Pugung, Edi Yantoro, menjelaskan, pembangunan jalan usaha tani ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas petani dalam mengolah lahan dan mengangkut hasil bumi, sehingga proses produksi pertanian dapat berjalan lebih efisien. Hal tersebut juga sejalan dengan asta-cita Presiden di bidang pertanian. Makanya ke depan insya Allah kalau ada ininya mau ditambah lagi. Pokoknya kami mendulukan apa yang diinginkan masyarakat kami untuk proses memudahan untuk ke kebun mereka. Karena adanya ini masyarakat kami mudah ke kebun untuk mencari ekonomi mereka, untuk pertanggungjawaban sebagai kepala rumah tangga mereka. Karena adanya ini kami Pekon Bandar Pugung khususnya, ekonomi Pekon Bandar Pugung alhamdulillah sangat imbang dari masyarakat kami ini. Petani setempat, Yoe Pansi, mengaku bersyukur atas pembangunan jalan tersebut karena memberikan dampak positif bagi aktivitas pertanian warga. Menurutnya, jalan yang kini sudah layak dilalui sangat memperlancar proses pengangkutan hasil bumi dan mengurangi resiko kecelakaan. Wah, bukan main. Sulit benar. Kadang-kadang berisiko tinggi. Jatuh, patah, motor rusak. Nah, dengan dibangunnya jalan ini kami sangat tertolong lah. Pokoknya kami berterima kasih banget sama pemerintah Pekon terutama. Nah, juga pada pemerintahan pusat. Andre Alessandre, TVRI Lampung, melaporkan. Pidana kerja sosial untuk pelaku tindak pidana akan diterapkan di Bengkulu mulai Januari 2026. Hal ini dilakukan setelah pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi menandatangani nota kesepahaman. Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kejaksaan Tinggi bersama pemerintah daerah serta Kejaksaan Negeri Seprovinsi Bengkulu menandatangani nota kesepemahaman atau MOU terkait pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana di Gedung Balai Raya Sebarak Selasa pagi. Pidana tersebut akan mulai diterapkan di Bengkulu mulai Januari 2026 mendatang untuk pelaku tindak pidana ringan dengan ancaman pidana kurang dari 5 tahun. Pelaku tindak pidana ditempatkan di fasilitas publik seperti panti asuhan, panti lansia, sekolah, hingga kantor kelurahan untuk melaksanakan pekerjaan kebersihan hingga pemeliharaan fasilitas umum. Durasi kerja disesuaikan dengan penetapan, minimal 8 jam per hari dan maksimal 240 jam dalam 6 bulan. Selain untuk membina pelaku agar dapat kembali diterima masyarakat, pidana kerja sosial ini juga bertujuan mengurangi kepadatan di lembaga pemasyarakatan. Hari ini kita mengadakan kegiatan yaitu menyaksikan kerjasama MOU antara Pak Gubernur Bengkulu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan lanjutkan PKS-nya antara Bupati Wali Kota dengan para kajari Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam rangka menyongsong berlakunya KUHP yang baru ya, karena KUHP yang baru akan dilaksanakan tanggal 2 Januari 2026. Jadi di KUHP yang baru itu ada pidana pokok, pidana sosial. Gubernur Helmi Hasan menyatakan pidana kerja sosial akan langsung diimplementasikan untuk pelaku tindak pidana ringan di Bengkulu sebagai upaya pembinaan agar pelaku dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna.
Ini kalau di beberapa negara luar itu sudah biasa dilakukan ya. Dan memang kata Pak Ses Jam Pidum tadi memang kita nunggu regulasi. Regulasinya baru sekarang. Dan pemerintah provinsi, kabupaten, kota sangat bersemangat karena inilah yang diharapkan oleh semua pihak terutama masyarakat. Artinya hukum, ya kejaksaan itu betul-betul sekarang ini ya tadi progresif ya. Dengan adanya pidana kerja sosial, diharapkan dapat menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab pada pelaku tindak pidana. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Usai sudah kami menemani Anda di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Muafiq Azizah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.